Apabila mencintai Nabi Muhammad SAW akan kedatangan kefakiran dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini, yaitu dengan amalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah cepatnya kepakiran bagi seseorang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pikirkanlah dulu ucapanmu itu." Orang itu berkata lagi, "Aku sangat mencintaimu, ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, "Pikirlah dulu sebelum kamu berkata demikian," kata Rasulullah. Setelah 3 kali orang itu berkata demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baiklah, jika kamu bersungguh-sungguh dengan ucapanmu, maka bersiaplah menghadapi kepakiran yang akan menimpamu, karena orang-orang yang benar-benar mencintaiku akan ditimpa kemiskinan dengan deras seperti air bah yang mengalir." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berat sekali mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar mengikuti jalannya atau cara hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita yang imannya lemah maka akan sangat terasa berat, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 berdakwah untuk memperjuangkan agama Islam ini agar tegak di permukaan dunia ini, ya Allah. Hadirin dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya, karena di bawah ini ada kucing saya ya, yang mau ceritakan dia masih kecil kok. Nih. Nah nih ya, ada kucing saya. Mohon maaf nih, ada agak tersendat-sendat saya menjelaskan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Nabi, benar-benar mencintai Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia ketika ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah untuk biaya perang, ya, dia bersedekahkan seluruh hartanya, sehingga apa yang ditinggalkannya hanya Allah dan Rasulnya, katanya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui pada zaman sekarang ini sangat berat kita ketika kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan niat yang tulus, mari kita ikuti jalannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersedekah. Kita punya uang 100 juta misalkan, kita sedekahkan 100 juta, berat itu dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melakukannya yaitu dengan separuh, ataupun apabila iman kita kuat maka dengan semuanya, harta kita serahkan semua untuk perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperjuangkan agama kita, agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kisah ini bahwa Rasulullah SAW hanya ingin meyakinkan bahwa kepada para sahabat pada zaman itu sangat berat untuk mengikuti jalannya baginda Nabi SAW. Zaman fitnah juga, zaman dimana orang-orang dikekang agar tidak meninggalkan agama nenek moyang. Makanya Nabi SAW bertanya sehingga meyakinkan sahabat ini tadi, apabila mencintai Nabi Muhammad SAW akan kedatangan kefakiran dalam hidup kita. Kefakiran bukan berarti kekurangan, tapi kita rasa cukup di dalam hati kita, tapi secara duniawi kita akan Allah uji, yaitu dengan kefakiran.
Saya akan membacakan faedah dari buku ini, untuk kisah ini. Inilah yang menyebabkan sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum berada dalam kemiskinan dan kefakiran. Ya, kebanyakan muhaddis, sufi, ulama, keadaannya juga tidak jauh berbeda dengan contoh tersebut. Karena para muhaddis, para mufassir, sufi, ulama-ulama besar pada zaman dulu maupun zaman sekarang itu menghabiskan hartanya untuk memperjuangkan agama. Jadi berat bagi kita yang imannya yang lemah, maka dengan ini kita perkuatlah iman kita. Cukup sekian, apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan juga semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.